kalau dunia tari itu lebih ke hobi dan aku tidak pernah berani menyatakan kalau diriku adalah penari profesional karena memang sebagai hobi dan kadang-kadang untuk pekerjaan di film atau performance art aku mendapatkan tantangan untuk memainkan bagian tarian gitu. Jadi dan itu juga aku harus persiapan, harus workshop dulu, harus belajar dulu sama penari-penari profesional, harus ada koreografernya. Jadi aku nggak bisa dilepas sendiri karena memang aku bukan penari gitu. Tapi aku dilatih oleh orang-orang yang memang pada wayahnya dia maestro-maestro tari dari ISI Surakarta, ISI Jogja, atau kayak tempat-tempat profesional latihan tari lainnya yang memang mempersiapkan aku untuk siap di beberapa pekerjaan yang sudah aku lakukan. Tapi mungkin udah tercapai nih keinginannya yang menginspirasi jadi pemain film siapa sih, mungkin ada inspirasinya kalau dulu tuh waktu kecil memang dari kecil suka banget diajak nonton oleh Eyang Kakung, Eyang Putri, oleh orang tua aku sering banget ke bioskop. Jadi dari kecil tuh memang sinema tuh merupakan bagian dari masa kecil aku dan sesuatu yang menginspirasi aku kalau ternyata kita bisa membuat dunia yang berbeda dari realita kita dan dunia tersebut terinspirasi dari realita kita. Tapi mungkin yang ada di pikiran kalian saat menjadi artis itu akan seperti apa sih mungkin? Kalau dulu waktu kecil aku ngebayanginnya wah enak banget kita bisa punya berbagai hidup dalam satu kehidupan yang kita miliki. Jadi kayak kita bisa punya experience hidup dalam beberapa karakter. Itu sih yang membuat aku penasaran. Jadi kayak aku bisa mengalami peristiwa sebagai karakter A, B, C dan lain-lain. Itu kayak merupakan aku, kita bisa hidup berkali-kali dalam satu kehidupan. Berarti emang dari kecil cita-citanya jadi artis gitu ya kan? Aktor sih lebih aktris. Tapi mungkin ada wishlist kalau kedepannya mungkin pencapaian yang belum pengen sampai itu apa sih? Banyak banget, aku pengen sekolah acting lagi, aku pengen, banyak banget sih, ada beberapa wishlist sutradara yang aku pengen kerja bareng, maksudnya banyak banget dan pengen terus belajar dan selalu ini kan kita harus terus naik kelas kan, belajar terus, evolve terus, semoga nggak sampai stuck gitu, jadi harus terus menghasilkan karya dan aku suka banget cross disiplin seni, jadi kayak makanya kan dari elemen-elemennya dari tari atau apa atau dari seni rupa, performance art, jadi kayak penggabungan antara seni itu sendiri. Kalau lagi nggak syuting aku selalu cari cara untuk menghasilkan karya seni lain dalam bentuk lain. Mau punya rencana jadi produser atau sutradara? Sebenarnya kalau ditanya ya produser atau sutradara, aku lebih senang bagian produksi kali ya, jadi kayak lebih senang bagian itu, tapi memang nggak bisa dipungkiri senang banget dalam ranah aku di dalam keaktoran. Tapi mungkin awal-awal kakak itu masuk dunia film pernah nggak sih ngerasa kayak nggak pede di depan kamera? Pernah nggak? Sebetulnya kalau di depan kamera kita udah fokus untuk kerja ya, lebih nggak pedenya tuh saat persiapan. Jadi kayak persiapan itu kan saat kita tahu persiapannya tuh susah, kita latihannya susah, kayak mengalami kayak tantangan tuh kan kita alami saat kita persiapan. Itu kayak banyak imposter syndrome-nya tuh saat-saat persiapan, kayak am I good enough, gue bisa nggak ya, gue bisa nggak melakukan tantangan ini. Tapi begitu kamera on, biasanya kita udah switch, begitu action ya udah just do your best, nail this shot. Kalau sutradara bilang cut, terus files good ya menurut sutradara bagus, ya udah bagus. Tapi mungkin fokus kerja mungkin, tapi ada keinginan nyari pasangan mungkin seperti apa mungkin? Semoga ini ya dapat yang mendukung pekerjaan saya tentunya gitu. Tapi merasa sulit gak sih untuk mendapatkan sosok laki-laki seperti itu? Dapat yang mungkin belum mendukung atau emang belum serta? Ya sih, sebetulnya kayak dapat aku selalu rata-rata dapat yang mendukung, karena kalau tidak mendukung pasti dari awal nggak jadi. Cuman kayak memang aku lagi happy juga sih, lagi happy-happynya kerja. Jadi mungkin kayak kalau misalnya nanti saatnya jodoh itu kayak aku pasti kayak kalau nggak direncanain kayaknya bakal lebih indah sih, maksudnya kayak tiba-tiba hadir. Tapi mungkin tipe cowok idaman kakak itu seperti apa? Oh, aku suka yang adventurous sih, jadi yang bisa spontan dan apa ya, surprising, jadi nggak
nggak gampang ditebak, nggak monoton, intinya nggak monoton. harus dari dunia entertain juga kah, atau boleh dari yang Pengusaha atau apa? Aku kayaknya mungkin dunia kreatif menyenangkan mungkin, jadi bisa ngomongin seni ya, tapi nggak harus dari dunia entertainment. Yang penting dia cinta sama pekerjaannya sih dan passion itu. Oke, makasih Kak Asnara.